isinya adalah ilmu syara', ilmu-ilmu yang membahas tentang agama, tidak boleh. Itu namanya perkara yang dihormati. Wa alatihi lan pira-pira alate ilmun syar'in. Alat-alat atau ilmu-ilmu pendukung yang digunakan untuk mempelajari ilmu syara'. Itu semua termasuk perkara yang muhtaram. Misalnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah pendukung ilmu syara' juga. Karena tanpa ilmu nahwu kita tidak bisa mempelajari bahasa dari bahasa Arab yang isinya itu adalah ilmu syara'. Bisa salah nanti. Kalau kita kira-kirakan salah, tidak boleh. Jadi harus bisa mengerti rofa, nasab, maf'ul mutlak, maf'ul bih, dan seterusnya. Itu semua harus kita mengerti. Belajarnya dari ilmu nahwu. Jadi ilmu-ilmu yang mendukung untuk menguasai ilmu syar'i itu termasuk ilmu-ilmu yang muhtaram. Kal mantiki kaidene ilmu mantek, di sini dicontohkan ilmu mantek. Al maujudi kang maujud apa mantek al yauma ing dalem saiki. Maksudnya adalah ilmu mantek itu ilmu yang sifatnya termasuk baru. Jadi ilmu yang membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari natijah dan seterusnya. Banyak ilmu yang digunakan untuk mempelajari ilmu syara'. Jadi tidak cukup satu. Karena ada ilmu balaghah, ada ilmu lain. Sorofnya juga ada. Wajil dihalan kulite kitab al-muttasilati kang tetemu apa jildah pihak lawan kitab. Demikian pula termasuk muhtaram. Sampulnya kitab yang masih melekat pada kitab. Jadi tidak boleh kita gunakan. Sampul yang melekat pada kitab tidak boleh digunakan untuk istinja. Karena kitabnya adalah kitab yang muhtaram. Kemarin dibahas masalah Al-Quran tidak boleh juga dihukumi haram apabila kita sentuh. Bihlafi jildil mushafi, medani kelawan kulite mushaf. Maksudnya di sini berbeda hukumnya dengan kulitnya ilmu syar'i. Fainahu mongko temen setuhune jildil mushaf iku muhtaramun den mulyakaken apa jildun mutlakon kelawan mutlak. Artinya mutlakon itu apakah masih menempel dalam Al-Quran ataupun sudah terpisah, itu tidak diperbolehkan untuk istinja. Jadi beda. Kalau sampulnya kitab sudah robek, boleh kita gunakan untuk istinja. Tapi kalau sampulnya Al-Quran, apakah itu masih melekat ataupun sudah lepas, maka tidak diperbolehkan untuk istinja. Wal mat'umilan pira-pira panganan. Jadi semua makanan juga tidak diperbolehkan untuk istinja. Walau atman senajan balung. Nah ini harus diperhatikan. Kita tidak boleh istinja dengan tulang. Misalnya kita dapat tulang sapi di kebun misalnya. Kemudian untuk istinja tidak boleh.
Karena itu termasuk jenis makanan. Makanan di sini tidak hanya untuk makanan manusia saja, tapi juga untuk makanan hewan. Jadi sesuatu yang bisa dimakan oleh hewan tidak boleh digunakan untuk istinja. Wain huriko senajan den bong opo atmun, bahkan di sini dihoyai walaupun dibakar sudah berubah, tidak mungkin dimakan lagi menjadi arang, maka tetap dihukumi jenis-jenis jenis-jenis perkara yang dimakan. Wajuz'i adamiyin lan juse anak Adam, ini juga tidak boleh. Muhtaromin kang den mulyakaken sapa adami. Ada qaid, ada keterangan yang muhtarom. Apakah ada adami yang tidak muhtarom? Ada. Misalnya kafir harbi itu termasuk adami yang tidak muhtarom. Berarti boleh digunakan untuk istinja. Tapi kalau orang biasa, bukan kafir harbi, tidak boleh digunakan istinja. Misalnya tangannya digunakan istinja, ya gak boleh. Walau mungfasilan senajan pisah opo juz'un. Di sini digoyai walaupun terpisah, tadi tangannya sudah terpotong, tapi tangannya orang nggak boleh digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan najis, nggak boleh, kecuali kalau orang tersebut adalah kafir harbi. Wajuz'i hayawanin lan jusi hayawan mutasilin kang tetemu apa juz bihi kelawan hayawan. Kemudian bagiannya hayawan, hewan yang masih tersambung dengan hewan itu juga tidak diperbolehkan untuk istinja. Jadi kaki yang masih menempel pada kambingnya tidak boleh. Walau fa'rotan senajan tikus alal aujahi miturut ing atase kaul kang kuat wajahi. Bahkan di sini dikuatkan dengan pengertian walau fa'rotan, walaupun hewan itu hewan yang sangat tidak disukai. Tikus. Siapa yang suka dengan tikus? Jadi selama itu masih menempel di badannya hewan, tidak boleh digunakan untuk istinja. Tapi kalau sudah terlepas, ya harus diperhatikan apakah jamidin, apakah tohirin, apakah koliin, itu yang harus diperhatikan. Kalau memenuhi syarat boleh, tapi kalau tidak memenuhi syarat maka tidak diperbolehkan untuk istinja juga. Wa yudzi'u lan nyukupi bil hajari kelan watu ba'dal muhtarami ing dalem sause perkara kang den mulyakaken. Tadi disebutkan kalau kita istinja dengan perkara yang muhtaram tidak diperbolehkan. Tapi misalnya kalau kita pertama menggunakan perkara yang muhtaram, perkara yang dimuliakan, pakai tebu misalnya, kemudian setelah itu kita gunakan istinja menggunakan batu, maka diperbolehkan. Jadi yang dihitung adalah yang kedua. Tapi syaratnya pada saat kita menggunakan perkara awal itu tidak menimbulkan berpindahnya najis ke tempat yang lain. Kalau malah merata, nggak boleh. Itu yang paling penting. Jadi harus masih tetap di tempat keluarnya najis. Wa yajzi'u lan nyukupi bil hajari kelawan watu ba'dal muhtarami ing dalem sakwuse perkara kang den mulyakaken. Wa ghairil qali'i lan liyane perkara kang ngilangaken. Maksudnya juga diperbolehkan kita istinja dengan batu setelah kita menggunakan perkara yang tidak bisa menghilangkan. Ghairu qali', misalnya kaca kan malasah, halus. Kemudian kita hilangkan dengan batu, boleh.